guru-guru anak kita, guru-guru kita semua, ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zahra, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan kita yang pertama setelah Idul Fitri. Pertemuan pertama halal bihalal. Saya 4 tahun di Mesir tak ada halal bihalal. 2 tahun di Maroko tak ada juga halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab yang tak ada di Arab. Halal artinya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Wahlul itu asal kata halal. Wahlul uqdatan min lisan. Wahlul artinya lepaskanlah ikatan dari lidahku. Orang yang ngomongnya nggak lancar, seolah-olah di lidahnya itu ada tali yang mengikat. Kalau ada orang ngomong tak lancar, lidahnya mungkin terikat. Maka doa Nabi Musa alaihissalam waktu mau menghadap Fir'aun, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani, lancarkan lidahku, lepaskan ikatan. Jadi asal kata halal itu artinya lepas ikatan. Kalau bahasa gaulnya plong. Selama ini mungkin hubungannya tetangga, sahabat, bekas halal itu membuka simpul yang terikat, mengurai yang kusut, menyambung yang putus, mencairkan yang beku, termasuk THR yang masih beku. Cair dia. Anda tahu ada yang belum cair sampai hari. Jadi diharapkan setelah halal bihalal ini, hubungan kita yang selama ini beku, ngomongnya payah, lidahnya terikat, menjadi cair. Yang selama ini hubungannya putus, tersambung kembali. Yang selama ini pecah, terekat kembali. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Halal bihalal. Mana tahu nanti ada orang yang nanya, Ibu tadi sore dengan Ustaz Somad apa acaranya? Halal bihalal. Arti halal bihalal itu apa? Tak usahlah kau tanya-tanya, yang penting datang. Halal bihalal itu artinya hubungan kita dengan Allah kan sudah baik selama bulan suci Ramadan. Siangnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa siang Ramadan, diampunkan dosanya yang lalu. Malamnya, man qama Ramadan, siapa yang qiyamul lail Ramadan, diisi dengan tarawih, witir, tahajud, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan. Tapi dengan manusia kan belum. Kalau dengan Allah selesai dengan salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah selesai salat sunat taubat, selesai hubungan dengan Allah. Kira-kira diterima Allah apa tidak? Tengok dulu kalau lupa berwudu. Wudu sempurna, salat sunat taubat 2 rakaat, hubungan dengan Allah selesai. Sebanyak apapun dosa kita, illa man taba, orang yang bertaubat. Wa amana, beriman dengan baik. Wa amila amalan salihah, beramal soleh. Selesai. Tapi dengan manusia tak bisa. Dengan manusia kita mesti minta maaf. Itulah maka dibuat acara halal bihalal. Saya tak sanggup mendatangi ibu rumah satu-satu, tak sanggup. Maka dibuat acara halal bihalal, diundang, datang, alhamdulillah. Tak datang, tak jadi masalah. Tak tahu, kenapa bisa tak tahu? Padahal kita sudah hampir setahun pengajian. Setiap sore Jumat ba'da asar. Nah, ini pertemuan kita pertama.
Hari Jumat ketiga nanti Ustadz Zul Ikromi pengajiannya khusus masalah fikih. Jumat yang pertama Ustadz Al-Nob Dinar pengajiannya khusus masalah akidah. Jumat pertama akidah. Jumat kedua Ustadz Somad baca kitab hadis At-Targhib wa Tarhib. Jumat ketiga mengkaji masalah akhlak. Jumat keempat masalah fikih. Ustadz Al-Nob Dinar LC tamat Mesir. Ustadz Zul Ikromi doktor dosen UIN tamat Mesir, S2 S3 Sudan. Ustadz Adam Malik Indra S1 Mesir, S2 Sudan. Sudah dibawakan ustadz-ustadz kemari. Tak juga ibu-ibu mau mengaji, saya sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya Allah, "Hai Abdul Somad, sudah kau ngisi pengajian?" Sudah, sebulan sekali. Hari Jumat yang lain, kupanggil ustadz-ustadz kemari. Pintu dibuka. Kipas angin dihidupkan. Kalau kepanasan, air ada walaupun tak banyak. Yang kurang 1 botol, keran hidup di belakang. Yang tak bisa mengingat, tak bisa menulis, rekamannya ada. Semua pengajian kita selama setahun diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tak ada kurang satu apa. Yang belum tahu, ibu share informasinya, kasih tahu. Kalau tempat ini tak cukup, nanti kita cukup-cukupkan, kita tambah ke samping. Kalau perlu kita tutup jalan untuk pengajian. Tak lama, sebentar aja. Nah, jadi inti halal bihalal itu adalah memperbaiki hubungan sesama manusia. Dah jelas masalah arti halal bihalal. Cerita halal bihalal ini gimana Pak Ustadz? Oh, ceritanya dulu waktu melawan Belanda. Setelah Belanda pulang, datang Jepang. Setelah Jepang pulang, kita sesama Indonesia ini cakar-cakaran, berkelahi. Maka diadakanlah rekonsiliasi nasional. Presiden Soekarno mengumpulkan semua elemen bangsa supaya kita rukun. Karena musuh kita udah selesai. Biasanya kita kalau dapat musuh bersama kita berkawan. Tapi kalau musuh kita udah selesai, sesama kita cakar-cakaran. Itulah mengapa kuku tak boleh panjang. Supaya takut cakar-cakaran. Ustadz nyindir ya, saya tak nengok kuku ibu. Mata saya dari tadi nengok ke pos kamling. Nah, jadi dalam rangka mau menyatukan orang Indonesia yang sudah dijajah Jepang sama Belanda ini, kira-kira nama acaranya apa ya? Presiden Soekarno ini orangnya suka sesuatu yang belum pernah didengar orang. Waktu itu dia musyawarah dengan Kiai Haji Mbah Wahab Hasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama. Kiai, gimana kalau acaranya halal bihalal? Halal baik, bihalal dengan yang baik, baik dengan yang baik. Kelahi itu haram, cakar-cakaran haram, bermusuhan haram, tikam-tikaman haram. Tapi berdamai halal, halal bihalal. Bagus, itulah asal muasal halal bihalal. Jadi kalau ada orang mau nyari dalil halal bihalal dalam Quran, nggak ada. Dalam hadis tidak ada. Karena tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Kalau gitu perbuatan halal bihalal ini bid'ah. Kan banyak orang bilang halal bihalal bid'ah. Kalau halal bihalal bid'ah, berarti yang ikut halal bihalal masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nah, jadi jangan terjebak pada casing. Karena tidak selama casing itu isinya tidak baik. Samalah seperti casing kongguan isinya rengginang. Samalah seperti bapak-bapak nanya sama istrinya, "Mana gula kita?"